tidak akan meninggalkan gitu ya. Tapi mungkin akan memberikan kenyamanan emosional jika terjadi lagi apa yang bisa dilakukan bersama misalnya seperti itu. Jadi share your fear and share your pain itu penting gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya karena kita guilty gitu ya, rasanya kayak selingkuh gitu. First of all, if you still feel hesitant, dan if you don't feel like it, you don't have to force yourself juga sih, gitu kan. Mungkin eh apa namanya, ketika kita merasanya, aduh nanti takutnya jadi kayak selingkuh gitu ya, dan gak baru baru sebentar ditinggalnya, masa udah ada orang yang baru deket lagi gitu. If you don't feel, if you still feel hesitant dan uncomfortable dan belum mau, nggak apa-apa gitu. Dan yang kedua, tanyakan lagi ke dirinya, sampai kapan akan enggan untuk membuka hati ke orang baru gitu. Karena kembali lagi, maybe genuinely people wants to love you gitu. Maybe they want to also accept your grief. They also want to be with you in the journey of grief, regardless how long gitu ya. Jadi mungkin ada genuine love dan genuine interest itu yang mungkin bisa pelan-pelan kita buka ke orang yang baru hadir di hidup kita gitu. Jadi tanyakan ke diri gitu, mau sampai kapan gitu. Dan yang ketiga tadi, selalu ingat bahwa eh, mungkin pasangan kita yang telah meninggalkan gitu ya, atau orang lain yang kita sayang meninggalkan kita, itu juga ingin hal yang happy-happy aja gitu yang terjadi buat kita gitu. Jadi don't feel guilty for your own happiness gitu. Meskipun sebenarnya kan yang membuat guilty itu bukan hanya dari diri kita sendiri, tapi mungkin dari omongan orang lain ya, yang kita nggak bisa kendalikan gitu, yang kita nggak bisa kelola gitu. Komentar-komentar orang lain sama dengan numbness tadi. Sebenarnya kenapa kita merasa bersalah adalah karena komentar orang lain yang bilang, wah aneh sih nggak nangis misalnya gitu ya, gitu. Atau mungkin dari, atau mungkin perasaan kayak eh, harusnya grief looks like this gitu. Sama dengan love ya, harusnya love should always be that one person regardless gitu kan. Tapi kan belum tentu gitu. Jadi kadang komentar-komentar orang lain yang kita juga perlu filter lagi gitu ya, kita perlu pilah-pilah. Mungkin ketika awal-awal itu impacting that much and it's completely okay, nggak apa-apa. Tapi ketika itu sudah bertahun-tahun, when you feel you are ready again for someone new gitu ya, I think you should always fight for your happiness. Dan kembali lagi, as hard as it sounds, life goes on. You need to have a partner gitu, even though orang yang pernah kamu cintai itu pasti ada space-nya di bawah lubuk hati kamu gitu. And your, apa ya, pasangan kamu yang baru juga harus tahu gitu, dan harus menerima itu juga gitu. And the only way untuk mereka tahu dan menerima adalah for you to also share the pain and also share the grief gitu, I think. Itu mungkin Mbak. Panjangan ya jawabnya, maaf, tapi ya begitu.